Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sudah ganti bab. Kali ini kita bahas mengenai bab ma'rifati alamatil i'rab, bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengetahui tanda-tandanya i'rab ya. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, kalau i'rab itu ada 4 ya. I'rab ada 4. Ada yang bisa masuk kepada isim dan fi'il, yaitu i'rab rafa dan i'rab nasab. Ada yang khusus masuk kepada isim, contohnya yaitu khufat. Ada yang hanya khusus masuk kepada fi'il, yaitu jazm. Jadi i'rab itu ada 4, ada rafa, ada nasab, ada khufat, dan jazm. Nah, untuk rafa sendiri, nah di sini dikatakan wa amarufu fil istilah rafa, menurut istilah ini adalah perubahan yang tertentu, yang ditentukan maksus, yang mana alamatnya ini adalah dhammah wa ma naba'anha ya. Alamat dari rafa itu ada dhammah, dan alamat-alamat lain yang menggantikan dhammah. Jadi alamat rafa itu enggak hanya dhammah, tapi ada pengganti-penggantinya. Jadi di sini nanti akan dibahas alamat rafa. Alamat rafa itu ada 4, ada dhammah itu sebagai asalnya atau aslinya. Kemudian ada namanya furu. Furu itu cabangannya. Cabangannya nanti ada wawu, ada alif, dan nun. Silakan untuk di-mute dulu ya, biar tidak terganggu. Nah, ini dijelaskan wasata rifu qoriban ma yanubu anitomati fil faslil ati, insyaallah. Nah, wasata rifu, dan kamu akan mengetahui qoriban dalam waktu yang dekat ma yanubu anitomati, alamat-alamat yang nanti menggantikan dhammah fil faslil ati, di fasl yang akan datang, di bab yang akan datang. Yaitu di pertemuan kita pada kali ini membahas mengenai alamatnya rafa, yaitu dhammah dan wa ma naba'anha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu judulnya umum, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab yang membahas mengenai bab yang membahas mengenai alamat-alamatnya i'rab, bab untuk mengetahui alamat-alamatnya i'rab ya. Jadi di sini sebenarnya umum, ada alamat rafa, ada alamat nasab, ada alamat jar, dan alamat jazm. Untuk yang pertama, alamat rafa dulu, dan sesuatu yang menggantikan alamat rafa yang asal, yaitu dhammah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab yang menjelaskan mengenai mengetahui tanda-tandanya i'rab. Qala li rafi arba'u alamatin dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Di redaksi Jurumiyahnya, qala, beliau Sason Haji, pengarang kitab Al-Jurumiyah, beliau berkata li rafi arba'u alamatin. Rafa itu memiliki 4 alamat, memiliki 4 tanda. Al-awalu, yang pertama adalah ad-dhammatu dhammah, wasani yang kedua adalah al-wawu wawu, wasalisu yang ketiga adalah al-alifu alif, warabi'u nunu, dan yang keempat ini adalah nun. Jadi rafa itu memiliki 4 tanda. Memiliki 4 tanda, yang pertama dhammah, kemudian wawu, kemudian alif, kemudian nun.
Jadi ketika ini i'rab suatu kalimat kok i'rabnya rofa, itu nggak harus melulu domah, tapi bisa wawu, bisa alif, bisa nun. Keempatnya ini merupakan alamat atau tanda dari suatu kalimat itu i'rabnya adalah rofa. Nah, perbedaan kok bisa doma, kok bisa wawu, kok bisa alif, kok bisa nun, kok ada 4, ini memandang dari segi bentuk kalimat tersebut. Kalau kalimat tersebut isim mufrad, kalau kalimat tersebut jamak taksir, kalau kalimat tersebut fi'il mudhari', atau kalimat tersebut jamak muzakkar, jamak muannats salim, atau jamak taksir, asmaul khamsah, af'al khamsah, itu nanti beda-beda. Alamatnya itu berbeda-beda. Kemudian di Tuhfatus Saniyahnya dikatakan wa akulu dan saya berkata, ai musonef atau pengarang kitab Tuhfatus Saniyah, saya berkata tastati'u, kamu mampu anta'rifa, kamu mampu mengetahui anal kalimat marfu'atin, sesungguhnya kalimat ini dibaca rofa. Kamu bisa tahu kalau kalimat ini dibaca rofa biwujudi alamatin fi akhiriha, dengan wujudnya, dengan adanya tanda atau alamat di akhirnya kalimat. Min arba'i alamatin, dari 4 tanda-tanda rofa tersebut. Jadi kalau semisal, oh ini ada domah, oh berarti rofa, oh ini ada tanda wawu, oh berarti rofa, dan yang lainnya yang ada 4 itu. Jadi kamu bisa tahu kalau kalimat tersebut dibaca rofa dengan adanya satu tanda di akhir kalimat tersebut dari tanda-tandanya rofa, tanda-tandanya i'rab rofa. Wahidatun, alamat yang pertama minha dari 4 alamat tersebut adalah asliyatun, alamat asal atau alamat asli. Wahia, alamat asal tersebut ini adalah ad-dhammatun dhammah. Jadi dhammah merupakan alamat atau tanda asli dari rofa. Wasalasun, dan 3 alamat 3 ini merupakan furu'un, cabangan anha dari dhammah. Jadi alamat rofa ada 4, ada dhammah, ada wawu, ada alif dan nun. Yang satu yaitu dhammah merupakan asliyah atau asal. Kemudian yang 3 lainnya ini merupakan furu' atau cabangan dari dhammah tersebut. Nah, 3 cabangan tersebut wahya al-wawu wal alifu wa nunu, yaitu ada wawu, ada alif dan nun. Kemudian mawadi'ud dhammati, kita bahas satu persatu. Ada rofa itu ada 4 tanda, ada dhammah, ada wawu, ada alif dan nun. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dhammah. Mawadi'ud dhammati, tempat-tempatnya dhammah. Ola, beliau Musonef Jurumiyah berkata, fa'amad dhammatu, adapun dhammah ini fatakunu alamatan, menjadi alamat atau tanda lirofi bagi i'rab rofa fi arba'ati mawadi'ah, di dalam 4 tempat. Al-awwalul ini masuk di Jurumiyahnya, berarti fi arba'ati mawadi'ah alismil mufradi, yang pertama di isim mufrad, wa jam'i taksir, yang kedua di jamak taksir, wa jam'il muannats salimi, dan yang ketiga di jamak muannats salim. Kemudian wal fi'il mudhari, kemudian yang keempat ini di fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari tersebut alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, tidak ada sesuatu yang tersambung dengan akhirnya fi'il mudhari tersebut. Nah, mungkin bertanya-tanya isim mufrad itu apa, jamak taksir itu apa, kemudian jamak muannats salim itu apa, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un itu apa. Nanti kita bahas satu persatu. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita baru membahas mengenai isim mufrad, itu ditandai dengan dhammah ketika rofa. Mungkin baru membahas isim mufrad. Jadi kita bedah satu persatu. Wa aqulu, dan saya berkata, ai musonef kitab Tuhfatus Saniyah, dan saya berkata takunu dhammatu alamatan. Dhammah ini menjadi alamat, menjadi tanda ala raf'il kalimati, atas terbaca rofaknya suatu kalimah, atau dalam bahasa Indonesia kata, terbaca rofaknya kata.
Doma menjadi tanda teratas terbaca rofaknya suatu kata atau kalimat fi arba'ati mawadi'a di 4 tempat. Di 4 tempat. Al-maudi'ul awwalu, tempat yang pertama ini adalah di al-ismul mufradu, di isim mufrad. Wal maudi'us tsani, dan tempat yang kedua ini berada di jam'ut taksir, di jamak taksir. Wal maudi'us tsalisu, dan tempat yang ketiga ini berada di jam'ul muannatsis salimu, di jamak muannats salim. Wal maudi'ur rabi'u, dan tempat yang keempat yang terakhir ada di al-fi'lul mudhari'u, di fi'il mudhari' yang mana alladzi lam yatasil bihi alif husnaini, yang mana alif yang menunjukkan makna ganda ini tidak tersambung dengan fi'il mudhari' tersebut, wala wawu jama'atin, dan juga tidak ada wawu yang mengandung makna jamak yang menempel kepada fi'il mudhari' tersebut, wala ya mukhotobatin, dan tidak adanya ya yang tersambung ke fi'il mudhari' tersebut, wala nunu taukidin, dan juga tidak adanya nun taukid, nun yang menunjukkan makna taukid atau menunjukkan makna mengukuhkan, menguatkan, yang menempel di fi'il mudhari' tersebut. Baik nun taukid tersebut adalah nun taukid khafifatun, nun taukid khafifah, au sakilatun, atau nun taukid sakilah. Wala nunu nisfatin, dan juga tidak ada nun yang menunjukkan makna niswah. Niswah itu artinya perempuan banyak kan jamak, yang menempel kepada fi'il mudhari' tersebut. Nah, nanti juga kita bahas semuanya ini. Yang pertama kita bahas dulu isim mufrad itu apa. Amal ismul mufradu, adapun isim mufrad. Ya, isim mufrad itu apa toh? Fal muradu bihi hauna, adapun yang dikehendaki, fal muradu yang dikehendaki bihi, yang dikehendaki dengan isim mufrad di sini, hauna di sini di bab ini adalah ma laisa musanan, sesuatu yang tidak ditasniahkan, wala majmu'an, dan tidak dijamakkan, wala mulhaqon, dan tidak disamakan bihima dengan musannan wa majmu'an, wala minal asma'il khamsati, dan juga tidak termasuk dari asma'ul khamsah. Ini takrif atau pengertian atau definisi dari isim mufrad. Isim mufrad ini adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqon bihima wala minal asma'il khamsati. Itu isim mufrad. Isim mufrad itu sesuatu yang tidak ditasniahkan, jadi tidak mengandung makna ganda, wala majmu'an, dan juga tidak dijamakkan, jadi nggak mengandung makna, artinya tidak berupa jamak mudzakkar salim, dan juga tidak berupa jamak muannats salim, dan juga tidak berupa jamak taksir, wala mulhaqon bihima, dan juga bukan merupakan isim-isim yang disamakan dengan musannan wa majmu'an, tidak disamakan dengan isim tasniah dan jamak. Jamak itu ada 3 nanti juga dibahas. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kemudian juga wala minal asmaul khamsati, dan tidak termasuk dari asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa? Asmaul khamsah nanti juga dibahas di pembahasan alamat rofa yang berupa wawu. Jadi mungkin dari sini kita ambil mudahnya saja. Isim mufrad itu adalah isim yang memiliki arti satu. Ya, memiliki arti satu. Tapi ini bukan bukan definisi yang lengkap ya, karena nanti belum menjamak dan memanek. Kita khususkan dulu isim mufrad pokok isim yang mengandung arti satu, walaupun sebenarnya ini ungkapan mengandung arti satu itu ya nggak pas sebenarnya, tapi kita mudahkan dulu isim mufrad pokok isim yang menunjukkan arti satu gitu dulu, walaupun asmaul khamsah itu juga mengandung arti satu ya. Itu isim mufrad, kita ambil mudah dulu isim yang mengandung arti satu, walaupun sebenarnya itu nggak pas ya. Yang pas ya ini ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bima wala minal asmail khamsati. Cuma kita kan belum tahu musanna itu apa, majmu'an itu apa, mulhaqan bima itu apa, minal asmail khamsah itu, asmaul khamsah itu apa, kan belum tahu juga. Nah, lebih mudahnya kita
artikan isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti satu. Mufrad itu artinya satu. Isim mufrad suatu kalimat yang isim yang menunjukkan arti satu ya. Sawaun akanal muradu bihi mudzakkaran mislu Muhammadun atau mislu Muhammadin atau mislu Muhammadan, mislu Muhammadun. Baik nanti yang dikehendaki dengan isim mufrad ini adalah status kelaminnya adalah mudzakkar laki-laki, mislu Muhammadun seperti contoh Muhammadun. Jadi Muhammadun itu isim mufrad ya. Isim yang mengandung arti satu. Muhammadun itu satu orang bernama Muhammad. Wa Aliun dan Ali itu juga satu orang bernama Ali, laki-laki. Ini baik nanti yang dikehendaki adalah mudzakkar laki-laki, contohnya Muhammad, kemudian Ali, kemudian wa Hamzatu dan Hamzah. Hamzah itu juga mudzakkar laki-laki. Hamzah itu nama orang laki-laki. Amkanal muradu bihi mu'annasan, atau yang dikehendaki dengan isim mufrad ini adalah mu'annas, jadi nggak ada bedanya apakah itu mu'annas perempuan atau mudzakkar laki-laki. Pokok isim mufrad itu mencakup mudzakkar dan mu'annas. Mislu Fatimatu, contohnya adalah Fatimah, wa Aisyatu dan Aisyah, wa Zainabun atau wa Zainabu dan Zainab. Ini contoh-contoh isim mufrad yang mu'annas yang kelaminnya adalah perempuan. Fatimah, Aisyah, kemudian Zainab. Wa sawaun akanatid dhammatu dzahiratan, entah itu domahnya adalah tampak, kama fi nahwi hadru Muhammadun, dan nanti domahnya ini zuhir, artinya yang di pembahasan sebelumnya, i'rab itu ada yang secara lafdhan atau takdiron. Nah, untuk contoh yang zuhir itu artinya lafdhan ya. Artinya tandanya ikut tampak, perubahannya ikut tampak. Contohnya hadru Muhammadun, di sini dalnya domah. Wasafarat Fatimatu, safarat telah bepergian. Siapa Fatimatu? Fatimah telah bepergian. Ini tampak domanya. Amkanat muqaddaratan, atau nanti domahnya itu dikira-kirakan. Contohnya nahwu hadarul fata wal qadi wa akhi. Contohnya hadaro telah hadir, telah datang. Siapa al-fata? Seorang pemuda, wal qadi dan seorang hakim, wa akhi dan saudaraku. Nah di sini domanya itu tidak tampak di tiga contoh ini, al-fata, al-qadi dan akhi. Itu karena adanya manik, sesuatu yang mencegah dari tampaknya domah di sini. Wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Nah ini contoh Laila dan Nu'ma. Ini di sini juga tidak tampak muqaddar, domahnya dikira-kirakan. Apa kok dikira-kirakan? Karena ada yang mencegah. Aslinya pengen ditampakkan, tapi karena ada yang mencegah, akhirnya nggak tampak. Fa inna Muhammadun wa kata Fatimatu marfu'ani. Sungguhnya Muhammadun, lafaz Muhammad yang ada di sini, wa kata Fatimatu, begitu juga Fatimah. Ini marfu'ani, dibaca rofa, i'rabnya adalah rofa. Wa alamatuhu, untuk alamatnya, untuk tandanya, ini adalah wa alamatu raf'iha, alamat rafa dari Muhammad dan Fatimah ini adalah ad-dhammatu adz-dhahiratu, dhammah yang tampak. Muhammadun dalnya iku dhammah, Fatimatu tak marbutoknya iku dhammah. Wal fata wa misluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun ya. Untuk fata begitu juga Laila dan Nu'ma ini juga dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun. Untuk alamat rafa dari al-fata, Laila, Nu'ma ini adalah dhammah yang dikira-kirakan alal alifi, di alif tersebut. Di sini ada al-fata, setelah ta itu alif lazimah. Laila belakangnya itu alif, Nu'ma belakangnya juga alif. Nah itu ini i'rabnya adalah rafa. Alamat rafa'nya ini dhammah tapi yang dikira-kirakan di alif tersebut. Jadi di alif ini itu ada dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa kok dikira-kirakan? Ya karena kalau ditampakkan itu nggak bisa. Alif itu nggak bisa menyandang harokat. Mau diharokati fathah, dhammah atau alif ya, atau fathah, dhammah atau kasroh itu nggak bisa. Berarti nggak bisa diharokati. Jadi sukun itu bukan harokat ya.
Sukun itu bukan harokat. Harokat itu kalau dalam bahasa itu artinya gerak, sukun itu artinya diam. Nah, kan bukan harokat kalau sukun itu. Mana amin duhuriha ta'adzuruna, ini tercegah dari menampakkan dhammah apa ta'adzuru ta'adzur, karena ada ta'adzur yang mencegah dari menampakkan dhammah tersebut. Wal qadi, untuk qadi ini juga marfu'un, juga dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, untuk alamat rofanya, untuk tanda rofanya ini adalah dhammah yang dikira-kirakan alal ya'i di atas ya tersebut. Jadi ya ini ada dhammah tapi dhammahnya nggak bisa ditampakkan. Mana amin duhuri hasikolu, tercegah dari tampaknya dhammah apa asikolu, sikol berat. Jadi ya huruf ilat taiku ya atau wawu ketika menyandang harokat itu berat. Dhammah itu berat. Ketika huruf ilat kok diharokati dhammah itu berat, diharokati kasroh itu berat. Yang ringan itu hanya fathah. Sehingga ketika qadi semisal diharokati fathah itu bisa al-qadiyah. Jadi seperti itu. Karena ini menjelaskan dhammah itu dianggap berat oleh orang Arab. Wa akhi marfu'un, akhi ini juga statusnya adalah rofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, alamat rofanya adalah dhammah yang dikira-kirakan alama qabla ya'il mutakalimi. Dhammah tersebut, dhammah yang dikira-kirakan tersebut di huruf sebelum ya mutakalim, yaitu di kha ini. Kha ini harusnya dhammah, akhu semisal akhui, harusnya kan gitu. Tapi karena belakangnya itu ya, kemudian ya itu identiknya dengan kasroh, akhirnya huruf sebelum ya itu diharokati kasroh. Mana amin duhriya harokatul munasabati, tercegah dari tampaknya dhammah di kha tersebut, tercegah apa harokatul munasabati, harokat yang memantaskan dengan ya tersebut, yaitu kha. Nah, dia harusnya dhammah tapi diharokati kha. Ini untuk tabelnya. Alamatu raf'i asliyatun mafar'iyatun. Ini umumnya alamat rofa. Enggak kelihatan. Nah, ini untuk alamatur raf'i, alamat rofa disimpulkan di bagannya. Alamat rofa itu ada dua, ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Alamat rofa ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Untuk yang asliyah, alamat rofa yang asal, yang asli itu adalah ad-dhammatu dhammah. Alamat rofa asal itu dhammah. Untuk yang far'iyah itu ada tiga, ada wawu, bisa dibuka di halaman shaf 44 ya. Halaman 44 di sini. Kemudian ada alif. Alamat rofa yang berupa alif bisa dibuka di halaman 49. Kemarin sudah dikirim PDF Tufatus Saniyahnya halaman 49. Untuk sebutun nun atau nun ini bisa dibuka nanti halaman 51. Pembahasannya nanti di halaman 51. Ini baru membahas yang dhammah yang merupakan alamat asal dari rofa. Untuk tempat-tempat dhammah, mawadi'uha, tempat-tempat dhammah ketika rofa ini berada di tiga tempat. Empat. Ada di 4 tempat. Yang pertama di al-mufradi, di isim mufrad, kemudian ada di jamak taksir, kemudian ada jamak muannats salim, ada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Untuk yang mufrad, kita baru membahas yang mufrad. Yang mufrad itu nanti dhammahnya ada yang tadharu, dhammahnya ada yang tampak, ada yang tuqaddaru, ada yang dhammahnya itu dikira-kirakan. Untuk yang tampak, ini bisa entah itu isim mufradnya adalah mudzakkar atau laki-laki, contohnya Muhammadun dan Ali. Bisa juga untuk isim mufrad yang mu'annas, contohnya Aisyatu dan Fatimatu. Dan
ghairu munsharif ya. Kemarin ada bahasa ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Kemudian ada yang domanya itu tuqaddaru, dikira-kirakan. Nah, dikira-kirakan seperti kita buka kemarin yang di pembahasan al-i'rab wa tagyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdzan aw takdiran. Di takdiran di situ disebutkan takdiran di dalam kitab Tuhfatus Saniyah ada yang sebab ta'adzur, ada yang sebab sikol, ada yang sebab munasabah. Ada yang karena uzur, ta'adzur, ada yang sikol, ada yang munasabah. Untuk yang ta'adzur ini di isim maksur. Isim maksur. Diingat-ingat isim maksur itu apa. Kemudian untuk yang sikol ikut di isim mangkus. Isim mangkus itu apa? Kemarin juga sudah dibahas, tinggal dipelajari ulang. Dan yang terakhir tuqaddaru atau pengkira-kiraan dhamma yang terakhir ini karena munasabah. Ini contohnya di isim-isim yang disandarkan kepada ya mutakalim atau diidofakan kepada ya mutakalim, contohnya akhi, saudaraku, ayahku, misal. Itu dikira-kirakan ya. Akhuka. Akhi kok masuk ke sini ya. Ini mungkin ada yang ditanyakan dari sini dulu. Ini pembahasan untuk kita pada siang hari ini mungkin hanya segini. Karena kalau semisal nambah satu lagi mungkin waktunya tambah banyak. Silakan monggo. Jadi dhamma itu berada di 4 tempat, ada di isim mufrad, ada yang di jamak taksir, ada yang di jamak muannas salim, ada yang di fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun atau tidak ada sesuatu yang menyambung di fi'il mudhari tersebut. Ini untuk alamat dhammah. Sehingga untuk contoh-contohnya ya di sini ada hadara Muhammadun di sini. Hadara Muhammadun itu i'rabnya adalah rafa. So, kenapa kok bisa rafa di sini? Mungkin timbul pertanyaan, kok bisa Muhammadun itu rafa? Nah, itu nanti kita bahas di pembahasan marfu'atil asma. Di situ ada fa'il, nanti juga dibahas mengenai fa'il. Ada fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa. Nanti di sana aku dijelaskan. Jadi untuk isim-isim yang dibaca rafa itu apa aja, isim-isim yang dibaca nasab itu apa aja, isim-isim yang dibaca jar itu apa aja, nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi ini kayak kita sedang mengumpulkan puzzle ya, mengumpulkan puzzle dari sudut kanan atas, kemudian langsung ke sudut pojok kiri bawah. Nah itu, ini gimana caranya? Nah itu kan masih belum bisa dinalar, belum bisa dipaham. Tapi nanti kalau kita sudah bahas semuanya, insya Allah nanti ada titik terang, ada kejelasan. Jadi ini baru menjelaskan alamat-alamatnya, belum membahas mengenai ini kapan bisa dibaca rafa kalimat ini, kapan kalimat ini dibaca nasab, kapan kalimat ini dibaca jar, kapan kalimat ini dibaca jazm. Ini masih belum kita bahas. Kita akan mulai bahasnya mungkin nanti di babul af'al. Itu yang pertama membahas mengenai fi'il. Fi'il itu kapan dibaca nasab, kapan dibaca jazm, kapan dibaca jar, itu ada. Kapan dibaca rafa, kapan dibaca nasab, kapan dibaca jazm ya. Jar itu nggak bisa masuk. Untuk isim-isim yang dibaca rafa itu ketika apa, isim-isim yang dibaca nasab itu ketika apa, isim-isim yang dibaca jar itu ketika apa, nanti dijelaskan lebih gamblang lagi nanti di pembahasan yang akan datang. Ada nanti kalau semisal kita buka di kitab Tuhfatus Saniyahnya, ada babul marfu'atil asma, itu ada isim-isim yang dibaca rafa. Itu ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobarnya mubtada, ada isimnya kana, ada khobarnya inna, dan lain-lain. Nanti di sana ada. Untuk di sini ini contoh dari fa'il ya. Jadi fa'il. Di sini Muhammadun adalah fa'il atau dalam bahasa Indonesia itu adalah subjek.
Jadi hadoro adalah fiil atau dalam bahasa Indonesia adalah predikat. Kemudian untuk Muhammadun adalah fa'il atau subjek. Jadi kalau kita terjemahkan ya bukan hadoro telah datang Muhammad, telah datang Muhammad. Muhammad telah datang. Safarot Fatimatu Fatimah telah bepergian. Safaro itu artinya bepergian. Nah, safarot di situ itu ada tak di belakangnya. Tak itu kalau kemarin kita bahas di tanda-tandanya fiil, di situ kita akan menemukan tak nisakinah. Ini safarot itu berarti adalah fiil. Kemudian untuk hadorul fata wal qoti wa akhi, al fata di situ adalah fa'il, kemudian al qoti di situ adalah maktuf ya. Maktuf ke al fata. Itu nanti kita bahas di bab atof. Di bab atof nanti kita bahas. Kemudian ada lagi tazawwajat Laila. Tazawwajat Laila itu ada tak nis sakinah juga di tazawwajat, di belakangnya itu ada tak ya. Nah, ini menunjukkan kalau tazawwaja itu adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Tak nis sakinah di situ ditampakkan atau diletakkan atau ditampilkan. Ini guna mengetahui kalau subjeknya adalah mu'annas, subjeknya adalah perempuan atau fa'ilnya adalah perempuan atau musnad ilaihnya adalah perempuan. Terbukti dengan Laila di sini. Di sini Laila adalah perempuan. Laila itu nama seorang perempuan. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Silakan, jangan malu-malu. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Seumpama kalau benda satu itu bisa nggak dimasuk ke isi mufrad Pak? Seumpama pena, satu pena. Ya bisa. Kalau isi mufrad itu rata-rata ya satu benda ya. Tapi nanti ada satu benda yang bukan isi mufrad. Contohnya itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ada 5, ada abuka, akhuka, hamuka, kemudian fuka, kemudian ada tumalin. Itu juga satu ya. Abuka itu artinya ayah kamu. Ya, itu ayah kamu itu ya satu. Tapi di situ masuknya ke asmaul khamsah. Jadi karena ini masih untuk pemula, jadi kita arahkan isi mufrad itu untuk yang satu, mana satu gitu. Satu pena. Pena itu kalau satu itu ya kolamun ya. Kalau bahasa Arabnya itu kolamun. Untuk 2 pena itu kan ditambah alif dan nun ketika rofa, ya dan nun ketika nasab dan jer. Kalau satu pena itu namanya kolamun. Kalau 2 pena itu kolamani, ada alif dan nun ketika rofa. Ya, jadi kalau semisal kita bedakan isi mufrad itu yang gimana? Semisal satu pena. Nggak bisa bergerak. Misal ada satu pena itu nanti pakainya kolamun. Kalau 2 pena itu kolamani atau kolamaini. Ketika jamak itu nanti kita lihat dulu apakah jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim. Oh, ketemu ternyata adanya itu jamak taksir. Jamak taksirnya itu aklamun ya. Misal lebih mudahnya semisal Zaid ya. Zaidun itu satu orang bernama Zaid. Kalau 2 Zaid itu Azai Dani. Ini ketika rofa dulu ya. Ketika rofa 2 Zaid ini namanya isim tasniyah. Ini isim tasniyah. Ini isim mufrad. Itu Azaidani ketambahan alif dan nun ketika rofa ini 2 orang bernama Zaid.
Ketika 3 itu ditambahi wawu dan nun ketika rofa, berarti menjadi azaiduna. Azaiduna itu 3 zaid atau lebih. Kalau penanya 1, ya berarti itu isim mufrad. Semisal buku itu bahasa Arabnya kitabun. Nah, kalau kitabun itu berarti isim mufrad. Kenapa kok isim mufrad? Kalau di definisinya itu adalah ma laisa musannan. Kitabun ini isim mufrad. Oh, bisa isim mufrad. Jadi kitabun isim mufrad itu pengertiannya adalah ma laisa musannan. Kita lihat kitabun di sini musanna atau enggak? Tasniyah atau enggak? Oh, ternyata enggak, karena tasniyahnya adalah kitabani. Ada alif dan nunnya. Wala majmu'an, ini kitab ini jamak atau bukan? Oh, bukan. Jamaknya kitab itu bukan kitabun, itu bukan jamak. Kitabun itu isim mufrad, jamaknya adalah kutubun. Nah, ini jamak taksir ya, bukan jamak mudzakkar salim atau jamak salim. Asmaul khamsah atau bukan kitab ini? Oh, bukan. Kitab bukan termasuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu hanya ada 5, yaitu abun, akhun, hamun, famun, dan zu yang bermakna sohib. Oh, sehingga bisa dikatakan kitabun ini adalah isim mufrad. Oke, seperti itu. Jadi kitabun ini artinya 1 kitab, bukan 2 kitab atau 3 kitab. Nah, misal redaksinya cuma kitabun, ya berarti 1. Entah ikut ditambahi kitabun wahidun, kitab yang 1. Sebenarnya nggak perlu ditambahi wahidun, cukup kitabun itu berarti artinya 1. Berarti itu. Silakan, ada lagi. Sebagai pemula mungkin kita arahkan isim mufrad itu isim yang artinya 1. Itu yang tidak termasuk asmaul khamsah. Tidak termasuk asmaul khamsah. Karena asmaul khamsah itu juga artinya 1. Abuka, ayah kamu, itu 1. Nah kan, ada lagi? Silakan, enggak, ada lagi enggak? Ini kan maksudnya isim yang 1, tapi dalam 1 itu banyak, Pak. Misalnya gini, dalam 1 wadah pensil, itu kan isinya bisa macam-macam, Pak. Bisa pensil, bisa penghapus. Nah, itu bisa tergolong jamak apa tetap tergolong mufrad, Pak? Yang 1 itu wadahnya toh, bukan isinya ya. Yang 1 ya, itu mengandung makna banyak gitu toh, Pak. Misalnya kan enggak, air. Yang air itu kan bisa mengandung berapa liter gitu. Kalau yang dikhususkan gini bisa cuman dihitungnya itu airnya aja, apa tidak berpengaruh terhadap banyaknya gitu, Pak? Enggak, kalau semisal air ya cukup 1 air gitu ya, cukup maun. Kecuali nanti airnya itu dibeda-bedakan. Misal kita buka di kitab fikih, itu ada air itu ada 4, ada air air mutlak, ada air tohir mutohir, ada air mutlak itu, atau air tohir mutohir, ada air tohir ghairu mutohir, ada air musammas, ada air najis, itu kan ada 4 macam ya. Jadi itu dijamakan. Miyah jadinya miyahun. Miyahun itu jamak dari maun. Kalau cuma 1 yaitu air. Kecuali kalau nanti airnya itu dibagi-bagi. Misal ada air, 1 air, tapi nanti ada pembagiannya. Ada air untuk minum, ada air untuk mandi, ada air untuk menyirami tanaman. Itu nanti kan ada 3.
air untuk minum, air untuk mandi, air untuk menyirami, itu ada 3. Sehingga nanti bisa dijamakan. Jadi ketiga air tersebut itu nanti dijamakan itu bisa jadinya miyahun. Miyahun ada mak yang pertama itu untuk mandi, mak yang kedua untuk makan atau minum, mak yang ketiga untuk apa tadi ya, menyirami bunga atau tanaman. Ya kan ada 3 berarti airnya. Itu nanti bisa dijamakan menjadi miyahun. Kalau yang tadi wadah pensil, tapi di dalamnya ada pensil, ada penghapus, ada pulpen, itu kan bukan di dalamnya. Jadi makna itu ya makna di isim mufrad tersebut wadah. Wadahnya ya cuma satu ya, wadahnya cuma satu. Kalau nanti di dalamnya isinya banyak ya itu nggak masuk di situ, keluar dari situ. Pokok wadahnya itu cuma satu. Kecuali kalau kita punya wadah 2, wadahnya 2 per wadah itu diisi pensil-pensil, mungkin nanti wadah itu bisa ditasniakan 2 wadah. Wadahnya kan ada 2 wadah pensil. Tapi ini kan cuma 1 wadah. Entah itu di dalamnya ada banyak atau enggak, ya kita enggak masuk ke situ, enggak sampai masuk ke situ. Kita lihat lafadznya itu apa, lafadznya semisal pena, ya udah cuma kita pena yang dibahas, penanya cuma 1. Kita bahas mengenai wadah, ya udah wadahnya itu ada berapa? Ada 1. Enggak membahas mengenai isinya itu ada banyak enggak. Lagi enggak? Berarti tetap objeknya aja yang dihitung 1 walaupun mempunyai banyak macam gitu ya Pak? Iya, objeknya. Yang isim mufrad ini jenis-jenisnya itu tidak termasuk, tapi yang dimaksud ini cuman bendanya itu aja ya Pak? Iya. Yang penting 1. Oke, penting 1. Penting 1, tapi 1 itu ya nggak harus isim mufrad terus ya. 1 itu nggak harus isim mufrad, cuma karena kita masih belum tahu yang lainnya, kita kita kerucutkan dulu isim mufrad itu artinya 1. Walaupun yang 1 itu nggak harus isim mufrad ya, kayak semisal tadi asmaul khamsah, ya asmaul khamsah juga artinya 1 ya. Tapi itu bukan isim mufrad. Asmaul khamsah itu bukan isim mufrad. Kecuali kalau memang bendanya itu digolongkan banyak, kayak contohnya buku-buku gitu. Kalau buku-buku itu berarti jamak ya. Buku-buku itu kan jamak. Jadi bukunya ada berapa? Ada 1, berarti isim mufrad. Bukunya ada 2 buku, oh berarti tasniyah. Bukunya ada 3 atau lebih, oh itu berarti jamak. Ya. Kayak ini kutubun, ini artinya buku-buku. Bukunya enggak cuma 1 atau 2, tapi 3 atau lebih kutubun. Itu artinya beberapa buku. Kalau kitabani itu artinya 2 buku. Kalau kitabun itu 1 buku. Jadi semisal kita punya 2 buku, saya punya 2 buku, berarti ya pakai kitabani. Li kitabani, saya punya 2 kitab. Li kitabun, saya punya 1 kitab. Li kutubun, saya punya beberapa kitab. Mungkin ada lagi? Paham Pak? Oke. Silakan yang lainnya, mungkin. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang keliru atau terdapat kesalahan dalam pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.